Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik siaga yang kakak banggakan, berjumpa lagi dengan kakak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai SKU Siaga nomor 14, yaitu tentang Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Namun adik-adik, seperti biasanya, sebelum kita ke pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu dengan membaca Pancasila dan membaca Dwi Dharma. Nah, yang akan pertama kita lakukan yaitu dengan membaca Pancasila bersama-sama. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya Pancasilanya ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik adik-adik, setelah membaca Pancasila, kita akan melakukan pembiasaan yang kedua, yaitu dengan membaca Dwi Dharma. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dwi Dharma, siaga patuh kepada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan pembiasaan ya adik-adik ya. Sekarang, seperti yang telah kakak katakan di awal, kita akan belajar mengenai SKU Siaga nomor 14. Nah, SKU Siaga nomor 14 itu intinya berbunyi dapat menyebutkan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mengetahui dan dapat menyebutkan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Jadi, kakak harap setelah kita belajar bersama-sama, adik-adik dapat mengetahui dan dapat menyebutkan hari-hari besar nasional dan keagamaan yang ada di negara kita. Kita akan mulai dengan membahas tentang Hari Besar Nasional. Nah, kapan saja ya Hari Besar Nasional itu dan hari apa saja kita akan mempelajari pada hari ini adik-adik ya. Yang pertama yaitu ada Hari Kartini. Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964, yaitu pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan tersebut menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, yaitu yang jatuh pada tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Nah, adik-adik, R.A. Kartini itu merupakan pahlawan nasional perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, pada tanggal lahirnya yaitu pada 21 April, kita memperingatinya sebagai Hari Kartini di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, jadi
Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Mei ya adik-adik ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau sidang BPUPKI. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Ya, yang keempat yaitu ada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pasti adik-adik juga tidak asing ya adik-adik ya dengan hari ini. Peristiwa 17 Agustus menandai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan setiap tahunnya. Hari itu, pada tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mengibarkan bendera merah putih serta menjadi momentum membebaskan diri dari kolonialisme yang berlangsung begitu lama. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus ini, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya, sehingga setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya, kita memperingatinya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu ada Hari Pahlawan. Hari Pahlawan setiap tahun yang jatuh pada tanggal 10 November. Setiap tahunnya ya adik-adik ya. Hal ini adalah untuk mengenang kembali jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Puncaknya pada peristiwa heroik di Surabaya tahun 1945. Banyak korban yang berjatuhan. Jadi adik-adik, Hari Pahlawan kita memperingatinya setiap tanggal 10 November di setiap tahunnya. Nah, adik-adik, masih ada beberapa hari-hari besar nasional lainnya ya. Namun, dalam pembelajaran kali ini, kakak hanya menyebutkan 5 hari besar nasional saja. Kemudian, yang selanjutnya, setelah hari-hari besar nasional, kita akan belajar mengenai hari besar keagamaan. Apa saja dan kapan saja hari besar keagamaan itu? Yang pertama, yaitu Hari Besar di Agama Islam. Nah, jadi hari besar di agama Islam itu seperti yang kakak contohkan ya adik-adik ya. Ada Hari Raya Idul Adha dan juga ada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya ada hari besar di agama Kristen dan Katolik, yaitu yang pertama ada Hari Raya Paskah dan ada Hari Raya Natal. Kemudian yang ketiga yaitu ada hari besar di agama Buddha, yaitu ada Hari Raya Waisak. Nah, selanjutnya yang keempat adik-adik ada hari besar di agama Hindu, yaitu ada Hari Raya Nyepi. Adik-adik yang terakhir yaitu ada hari besar di agama Konghucu, yaitu ada Hari Raya Imlek. Adik-adik, tadi kita sudah mempelajari tentang beberapa hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Oleh sebab itu,
Karena kalian sudah mempelajarinya, kakak harap kalian dapat mengerti dan dapat menyebutkan hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Jadi, materi yang kakak sampaikan cukup sampai di sini ya adik-adik ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.